Pak. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah Pak. Syukurlah. Dan semoga seterusnya sehat selalu dan pandemi lekas berakhir. Ya kita bisa melakukan perkuliahan secara luring. Karena kalau perkuliahan secara daring ini yang paling merepotkan itu perkuliahan yang berhubungan dengan salah satunya dengan matematik ya. Suara saya bisa ditangkap? Bisa, Bisa Pak. Pak. Bisa Saya Pak. hari ini kita sebetulnya membahas mengenai kelanjutan himpunan. Jadi kita tahu bahwa matematika itu sesuatu yang sebetulnya runut, sistematik, gitu. Runut, sistematik, dan saling berkaitan. Kita akan melihat kata-kata saling berkaitan ini berikutnya ya. Jadi kita akan ketemu dengan satu subjek ya, satu hal yang sebetulnya terjadi di setiap hari, tapi kadang kita tidak perhatikan. Namun kalau kita perhatikan dan kita cermati bahwa satu hal ya, atau konsep ini akan memberikan manfaat yang sangat besar ya, sangat besar. Sangat besar sekali. Kalau kemarin Anda sudah bercerita tentang himpunan, kemudian antar himpunan itu bila dihubungkan atau bila dioperasikan ya, atau dikenai satu proses gitu ya, satu proses, maka dia bisa membentuk himpunan yang lain. Nah, ini kita akan lebih tegas lagi, kita berbicara dengan proses itu, lebih dalam mempelajari proses-proses itu. Yaitu topik yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Di kehutanan ini hampir semua ya, bukan hanya di kehutanan ya, hampir semua di subjek-subjek atau konsep-konsep keilmuan itu membicarakan hal ini. Kita mulai dengan relasi dulu. Ya. Nah, relasi. Sebelum saya memberikan definisinya secara matematis, sebetulnya kata-kata relasi ini kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula dengan himpunan. Anda tiap hari kan selalu berhubungan dengan himpunan. Kamu mau kuliah, mau ngambil KRS gitu ya, atau ngambil mata kuliah untuk semester ini, Anda berhadapan dengan himpunan, yaitu apa? Himpunan mata kuliah. Mata kuliahnya kan banyak sekali itu. Nah, himpunan mata kuliah itu sendiri ada operasi-operasi himpunannya juga, misalnya himpunan bagian. Mata kuliah dasar, itu kan himpunan dari mata kuliah yang ada dalam kurikulum yang Anda ambil atau Anda sedang berlaku pada proses pembelajaran Anda. Himpunan mata kuliah wajib fakultas, himpunan mata kuliah pilihan atau minat. Nah, itu kan kata-kata himpunan. Nah, kemudian nanti di dalam antara Anda dan himpunan mata kuliah ini ada lagi himpunan lagi yang lain, yaitu himpunan mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Nah, ketemu lagi himpunan. Kemudian nanti di dalamnya juga akan ada subhimpunan, himpunan mata kuliah ini yang angkatan ini, dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita itu
terkonstruksi banyak himpunan ya sebetulnya itu. Kemampuan mengenali himpunan ini adalah kemampuan dasar matematika. Jadi yang ini masuk kelompok ini, bukan kelompok yang lain. Tetapi yang ini masuk kelompok A, juga masuk kelompok B, gitu. Nah, kalau kemarin kita itu berbicara tentang hubungan antar himpunan, relasi ini lebih dalam. Relasi adalah hubungan antar elemen atau anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi spesifik. Dan relasi ini biasanya kalau di dalam bahasa ya, linguistik, ini Anda kenal ada subjek, predikat, dan objek, gitu. Subjek itu biasanya adalah elemen sebuah himpunan. Elemen himpunan. Dan kemudian objek sendiri juga sudah elemen himpunan itu sendiri. Kan begitu. Jadi misalkan Anda adalah elemen dari anggota atau mahasiswa yang ngambil mata kuliah matematika. Anda adalah elemennya. Teman Anda yang bernama X itu juga himpunan. Nah, kemudian mata kuliah ya, tadi mata kuliah yang Anda adalah anggota himpunan ini, mata kuliah matematika itu sendiri adalah elemen dari himpunan perkuliahan. Nah, antara subjek dan objek ini biasanya dihubungkan dengan predikat. Predikat ya, sebuah predikat yang merelasikan. Dan hampir semua kalimat itu ya, kalimat-kalimat yang sifatnya saintifik ya, teks-teks ilmiah, itu biasanya kalau kita nulis di atau penulisan ilmiah itu seringkali ada koreksi. Itu bahwa kalimat yang baik, kalimat yang sempurna itu adalah yang memiliki subjek, predikat, dan objek. Kira-kira gitu. Subjek, predikat, dan objek. Nah, relasi itu adalah predikatnya itu. Jadi, kalau relasi antar itu, misalnya kalian misalnya si A mengambil mata kuliah matematika. Jadi kata-kata mengambil itu sebetulnya menunjukkan sebuah relasi. Menunjukkan sebuah relasi. Hubungan, ya, relasi. Relasi yang lain kan misalnya saya menyukai makanan ini. Atau dengan kata lain, makanan ini adalah favorit saya. Nah, kata-kata favorit dan sebagainya itu kan sebetulnya menunjukkan objek favorite ya. Terus sangat menyukai, paling saya sukai, kata-kata paling menyukai, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang menunjukkan relasi. Jadi, memahami himpunan ini sebetulnya menjadi landasan berpikir ya, berpikir secara matematik ya. Dan di dalam bahasa sendiri itu ada matematika ternyata. Jadi Anda mau belajar bahasa Inggris, Anda mau belajar bahasa Indonesia, nah itu kan ada relasi-relasi matematisnya yang seringkali disebut dengan tata bahasa. Tata bahasa itu kan rule, aturan-aturan yang diterapkan ya, aturan-aturan yang logis ya. Sebetulnya bahasa itu
selain menyampaikan bunyi juga menyampaikan ide. Matematika hanya mampu menyampaikan ide, tapi dalam bentuk yang lebih tertata, sistematik, structured gitu ya. Makanya kalau dalam bahasa Anda belajar bahasa Inggris itu juga ada grammar and structure gitu, selalu kata-kata ini sebetulnya menunjukkan ketata bahasaan. Itu menunjukkan sebetulnya logika yang ada unsur, ada kekuatan matematiknya. Dan saya tetap yakin ya walaupun sastra yang kelihatannya sastra itu penuh keindahan dan lain sebagainya, itu ya ada unsur matematikanya. Kalau tidak percaya tanya Sujiwo Tejo. Dia seniman tetapi dia lulusan matematika ITB. Ini logikanya bisa runut dan baik. Barangkali nek dinotasikan pakai notasi-notasi atau simbol-simbol matematika menjadi sesuatu yang sangat rumit sekali. Nah, misalnya tadi saya berbicara tentang si A mengambil mata kuliah B, maka simbol notasi relasinya adalah A, R, B. Nah, A, R, B. Jadi A itu A relasi B. Seringkali disebut ini. Nah, ini maka kita adalah ketemu dengan notasi baru, yaitu A, B, kurung ya. Nah, berarti kurung di sini bukan himpunan ya ini. Kalau kurung A dan B ini sebetulnya menunjukkan apa ya, elemen baru yang seringkali disebut dengan Cartesian product. Jadi ada kata-kata Cartesian product. Cartesian product itu contohnya adalah XY di dalam koordinat Cartesian, contohnya seperti itu. Jadi menunjuk pada satu identitas sebetulnya. Satu identitas atau satu atribut, di mana atribut itu direpresentasikan oleh dua variabel. Jadi posisi misalnya Anda lihat di kuadran 1 ya, kuadran 1 di diagram Kartesius, saya kira Anda masih ingat diagram Kartesius, di mana di situ ada absis dan ordinat, absisnya itu adalah X dan ordinatnya adalah Y. Jadi posisi 3.1, nah itu kan X dan Y. Jadi dia menceritakan tentang satu elemen itu, posisi, identitas sebuah elemen. Jadi antara jika ada himpunan A dan B, ya, jika dia berelasi, maka akan membentuk satu gambaran entitas sendiri, gambaran sebuah objek tersendiri. Nah, yaitu A interseksi B. Nah, A kemudian A bukan A interseksi ya, A titik B itu sebetulnya menjadi satu elemen sendiri, di mana terbentuklah sebuah himpunan baru, yaitu himpunan A besar produk himpunan B. Produk itu artinya kali ya, namanya itu kali. Nah, dalam bahasa karena Anda mahasiswa ya, Anda mahasiswa itu kalau matematika ngomongnya jangan matematika SMA lagi lah. Sudah mulai paham ini. Ini saya tuh sebetulnya kepengen punya misi ya, punya tujuan dalam perkuliahan matematika itu membongkar cara berpikir lama yang muncul dari proses fobi dengan matematika, bahwa kehutanan ini ora ono hubungannya dengan matematika, kecuali kalau terkait dengan statistik. Tidak seperti itu. Jadi konstruksi pola berpikir ini yang harus kita tata. Jadi kalau ada X itu ya saya lebih suka karena himpunan ya, perkalian himpunan. Nah, himpunan baru A produk kali B berarti adalah sebuah himpunan baru yang
elemennya itu mestinya jumlahnya ya, jumlah elemennya akan menjadi lebih banyak, lebih baru. Jadi kalau himpunan A itu jumlah anggotanya 3 dan himpunan B jumlah anggotanya 4, maka himpunan A produk B jumlah anggotanya adalah 3 kali 4 atau 12. Nah, nanti akan kita bicarakan lagi di statistik. Jadi segala kemungkinan yang bisa diperoleh dengan mengkombinasikan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, itu adalah himpunan baru A produk B. Ya, kalau ada 3 himpunan, Pak, misalnya kita bercerita tentang ada 3 himpunan A, B, dan C. Nah, berarti A produk B produk C hasilnya ya misalnya C itu adalah 5 gitu ya, anggotanya 5, maka segala kemungkinan yang jadi bentuk oleh elemen himpunan A, elemen himpunan B, dan elemen himpunan C, anggotanya adalah 3, jumlah anggotanya adalah 3 kali 4 kali 5. Jadi berapa? 60. Jadi keanggotaannya. Nah, jadi kata-kata A relasi B itu sebetulnya proses yang terbentuk adalah terjadinya pembentukan himpunan baru. Itu melalui proses produk itu. Jadi setiap elemennya itu dihubungkan. Nah, jadi pertama kali yang terjadi itu A dan B. Nah, kalau kita sisirkan pasti akan ada kombinasi. Misalnya A1, A2, A3. B-nya B1, B2, B3, B4. Lantas himpunan baru A kali B itu anggotanya apa? Berarti A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B seterusnya sampai A2 B4, dan yang terakhir itu nanti akan berujung pada A3 B4. Ada 12 anggotanya. Nah, di dalam hubungan baru ini, di dalam himpunan baru ini, kita akan bisa mendapatkan himpunan-himpunan bagiannya. Jadi himpunan itu adalah sesuatu yang kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Kalau A, himpunan A itu definisinya menurut A, kemudian B menurut definisi ditetapkan yang membatasi himpunan B, maka A kali B terbentuklah himpunan baru, didefinisikan oleh A dan didefinisikan oleh B. Nah, dari situ itu sebetulnya muncul bisa dibentuk himpunan bagian-bagian. Ya, himpunan bagian yang cukup banyak. Masih ingat kemarin kalau elemennya jumlah himpunan bagian, elemennya ada berapa? 2 pangkat N ya. Kalau himpunan A saja, yang isinya 3 tadi anggotanya, maka himpunan bagian yang bisa dibentuk adalah 2 pangkat 3, 8. Kalau B saja yang 4, 2 pangkat 4, 16 gitu ya. Sementara kalau A kali B, A produk B, maka jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 16. Bicara pelan-pelan saja ya. 2 pangkat 16. Wah, ternyata banyak sekali di himpunan bagiannya. Jika himpunan bagian ini ada yang kita sebut dengan R, maka R itulah yang disebut dengan relasi. Jadi ada definisi baru yang dibentuk oleh terbentuknya himpunan baru melalui proses Cartesian product. Cartesian product itu sudah kombinasi secara menyeluruh. Sehingga seringkali relasi itu sebetulnya konteks himpunan. Ya, R ya mendefinisikan
himpunan bagian dari hasil produk kartesian antara dua himpunan ini. Perlahan-lahan ya, ini ngomongnya sudah agak filosofis, memang saya membantu Anda, belajar Anda untuk memahami matematika lebih pada konsepnya. Jadi kalau masalah berhitung itu urusan komputer lah. Nah ini yang saya sebut tadi produk kartesian AX B, itu himpunan baru. Di mana himpunan itu elemennya didefinisikan oleh definisi pada A, definisi pada B yang dikuring ini sebetulnya bukan titik koma ya, ini ya sebetulnya, ini garis tegak, saya agak salah ini tadi. Ini harusnya garis tegak ini. Di mana A elemen A dan B elemen B. Nah, ini ya codingnya. Ini Cartesian product. Nah, seringkali himpunan A disebut daerah asal, domain. Nah, domain ini dari mana? Dan himpunan B disebut daerah hasil, range. Dari relasi R. Dari relasi R. Jadi sebetulnya R itu apa? Ayo, ada yang bisa komen? Saya ungkapkan tadi, R itu apa sebetulnya? Relasi, Pak. Nah, iya apa? Bagian. Halo? Hubungan. Hubungan ya? Bagian. Penghubung, Pak. Nah, sebetulnya iya, memang benar R itu hubungan, tetapi R itu sebetulnya adalah, ya kan, R itu adalah bentukan himpunan baru toh. Nah, himpunan itu apa? Kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Jadi R itu adalah relasi atau upaya untuk mendefinisikan himpunan baru yang diperoleh dari kombinasi antara A dan B. Jadi sebetulnya relasi itu adalah upaya mendapatkan himpunan bagian. Upaya mendapatkan bagian-bagian. Mendefinisikan himpunan bagian-bagian yang diperoleh dari kombinasi dari himpunan baru. Ya, himpunan baru yang terbentuk dari kombinasi apa? Kombinasi domain dan range. Domain itu kan himpunan juga, range juga himpunan. Di sini kalau di kehutanan itu nanti kalau di dalam Anda belajar ekonomi dan lain sebagainya itu, Anda akan belajar tentang ilmu paling mendasar di kehutanan itu adalah ilmu sistem. Jadi ilmu sistem. Ada baiknya, walaupun tidak ada di perkuliahan, Anda belajar tentang sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem ini sebetulnya sama dengan relasi ya, jadi relasi. Jadi ada input, kemudian ada proses, dan ada output. Sama dengan ini, ada domain, ada relasi, dan ada hasil. Itu. Nah, cuma mendefinisikannya itu menjadi repot. Nah, misalnya kita bercerita tentang apa ya, sistem fotosintesis itu ya. Sistem fotosintesis itu kan kita belajar mengenai ada proses fotosintesis itu apa inputnya? Halo? Fotosintesis, Iya, halo? Pak. Masih ingat? Fotosintesis apa? Satu? Sinar matahari. Memasak makanan. Sinar matahari, air gitu ya. CO2. CO2 kan kira ada 3 elemennya. Kemudian ada prosesnya, di situ adalah proses ya, proses kimia. Sebetulnya itu kita bisa sebut ada prosesnya, ada banyak di situ. Ada proses fisik, biofisik, ada kimia. Akhirnya hasilnya adalah karbohidrat. Nah,
Nah, sebetulnya apakah hasilnya karbohidrat doang? Tidak, di situ hasilnya banyak sekali itu sebetulnya. Produk-produk yang nah, input ini kan sebuah himpunan, kemudian output ini juga sebuah himpunan, dan proses kimia yang terjadi itu adalah relasi. Cuma ini kan relasi yang sangat kompleks. Nah, sebetulnya karbon sendiri, karbon itu kan juga sebuah himpunan toh. Karbon kan himpunan, karena di dalamnya itu berisi atom-atom karbon yang banyak sekali anggotanya itu. Karbohidrat sendiri itu juga sebuah himpunan juga, karena di sini isinya adalah molekul-molekul ya. Molekul yang terbentuk dari proses biokimia. Jadi saya di sini ingin menegaskan, understanding relasi ini dalam bentuk yang lebih praktis nanti di kehutanan, itu membantu Anda berpikir secara sistemik. Nah, pikir secara sistemik. Nah, jadi yang disebut dengan sistem itu adalah kumpulan dari elemen input melewati satu proses tertentu, entah itu prosesnya tunggal atau majemuk ya, artinya banyak proses yang berurutan gitu, untuk menghasilkan sebuah produk. Dan dari produk itu sebetulnya kalau ilmu sistem itu ada feedback yang nanti digunakan untuk menata di elemen dan prosesnya. Nah, Anda akan belajar proses itu ketika di ekologi ya, di ekologi proses ekosistem. Nah, ketika kita itu sebetulnya ekologi itu apa toh sebetulnya? Ilmu yang paling mendasar di ekologi itu apa? Ini supaya Anda, mari Hubungan. kita diskusi. Hubungan. Kan matematikanya agak Hubungan santai ya. organisme dengan lingkungan. Interaksi, Pak. Apa? Anu? Interaksi. Ekologi itu intinya apa tuh sebetulnya? Ilmu Hubungan ekologi. makhluk hidup dengan lingkungan. Ilmu tentang hidup. hidup dengan lingkungannya, Pak. Tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Iya. Iya toh? Iya. Nah, makhluk hidup dan lingkungan. Lingkungan itu himpunan bukan? Iya kan? Iya, Pak. Makhluk hidup juga himpunan. Nah, itu ada interaksi. Nah, interaksinya itu apa? Interaksi atau relasi ini. Relasi terpenting di dalam yang ada di dalam proses ekologi itu sebetulnya yang paling penting itu adalah relasi termodinamik sebetulnya. Jadi hubungan-hubungan yang disebabkan oleh pertukaran energi sebetulnya. Termodinamik itu sebetulnya termo itu tentang panas ya. Panas itu adalah kalor gitu ya. Kalor, dinamik itu perubahan-perubahannya. Nah, perubahan itu terjadi karena ada proses saling memanfaatkan. Jadi sebetulnya inti dari proses ekosistem itu adalah relasi dari sistem energi sebetulnya, energi kehidupan di sini. Energi kehidupan, dari mana energi kita ini sebetulnya? Energi besar dari kehidupan kita itu sebetulnya dari mana? Matahari. Mungkin dari hutan, Pak. Matahari. Oleh karena itu seringkali orang Jepang itu simbolnya bagus juga itu. Jadi kami ini negara dari matahari, itu kan negara matahari. Nah, ini Hong gitu ya. Ini itu sebetulnya matahari. Ini Hong sebetulnya. Hong itu bersumber. Ini Hong. Aku ini keturunan Dewi Matahari. Nah, itu ya ungkapan mistis ya, mystical, entah itu simbolikal atau nyata, saya tidak tahu. Tapi untuk saat ini saya nangkapnya itu simbolikal. Kalau apa ya benar Amaterasu, Omikami, Dewi Matahari itu ada benar atau enggak kan kita nggak tahu. Tetapi di situ bercerita bahwa dari matahari, kemudian proses-proses kita kan semuanya berasal dari matahari ya, terbentuknya kehidupan tata surya menurut sains terbaru itu adalah matahari ya, karena matahari dia pertama kali dari atom-atom hidrogen kemudian berfungsi menjadi helium dan mengeluarkan energi yang sangat besar sekali. Kemudian ada cerita bahwa bumi itu hanyalah lemparan massa-massa yang terbentuk dari matahari. Jadi kira-kira gitu, makanya disebut bahwa kita itu berasal dari matahari. Ya ada benarnya juga.
ada benarnya juga. Ya, ono mitologinya juga. Zaman dulu kan kata-kata mitologi mistis itu diberlakukan ketika kita tidak mampu memahami proses kompleks itu. Daripada angel-angel digawe simbol-simbol yang lebih sederhana. Konteksnya itu. Tapi kalau kebablasan membangun mitologi, yang terjadi itu hoak. Ya, hoak ya. Dan hoak corona itu banyak sekali. Kalau Anda lihat di mana itu, di sini itu bikin orang stres saja. Iya, memang sains itu bikin stres ya. Sains itu bikin stres, karena kebenaran itu kita tidak akan pernah siap. Truth, kebenaran itu sesuatu yang sangat, pada dasarnya manusia tidak akan pernah siap. Saya tanya, Anda siap ketemu dengan Tuhan nggak? Belum siap, Pak. Belum siap, Pak. Belum siapa? Nah, iya toh. Karena ketemu dengan Tuhan harus katanya melewati proses yang mengerikan yang disebut dengan death gitu. Dan death itu, kematian itu, walaupun itu dibuat begitu mengerikannya di mana di mitologi Eropa itu ya, seperti orang hitam wajahnya menakjubkan pakai kayak arit yang sangat lancip gitu ya, kayak gitu tuh. Padahal apa ya seperti itu ya, kita nggak tahu. Dan itu hanya proses alamiah sebetulnya. Jadi ketemu kebenaran itu kadang mengerikan. Ya, saya sebut aja kemarin itu ada berita tentang apa itu mitologinya naga Baruna. Jadi kata-kata naga Baruna itu sebetulnya sudah muncul dari zaman dulu. Ada naga yang dari Aceh menguntar, nanti berputar sampai ke kepalanya itu ada di daerah Halmahera, Maluku sana. Nah, itu sebetulnya adalah lempeng tumbukan ya, tumbukan lempeng Indo-Pasifik dengan dari Australia, Indo-Australia. Itu kan tumbukannya, dan kalau tumbukan itu kan ada peluang untuk patah. Nah, kalau patah itu akan ada gempa yang lebih dari 8,8 skala Richter. Nah, itu kan teori aja sebetulnya, tapi itu ya cerita kisah nyata. Dan itu dampaknya nanti adalah tsunami pada daerah Jawa Barat, itu bisa tingginya 20 meter, dan di Jawa Timur nanti sekitar 12, karena agak menyimpang, agak menjauh di Jawa Timur. Ketika kita dengar kayak begitu, terus mengatakan, nah, kebenaran itu sesuatu yang apa itu menakutkan. Nah, dan kebenaran tidak nyaman. Saya hanya berkata seperti itu, kebenaran tidak nyaman. Coba Anda lihat trailer, Anda akan sangat enak mendengarkan musik. Nah, musik itu kan impian ya. Dunia yang kepingin kita ciptakan dengan alam pikiran kita, itu yang disebut dengan imajinasi ya, imagine. Tapi in the real dunia nyata, dia tunduk pada hukum-hukum yang lebih nyata, salah satunya disimbolkan, dicoba, dibuka, direpresentasikan dengan simbol-simbol matematika. Nah, salah satunya. Nah, saya bercerita seperti ini supaya Anda pahami bahwa understanding relasi, understanding fungsi itu kedepannya untuk membantu memahami permasalahan kompleksitas dunia yang begitu kompleks, kita pecah-pecah menjadi hubungan-hubungan yang bisa Jadi ini dasarnya. Anda tidak akan pernah bisa memahami ekologi, Anda tidak akan pernah bisa memahami ekosistem, Anda tidak pernah bisa memahami ilmu environment dengan baik kalau kita tidak paham dengan prinsip dasar di dalamnya, yaitu sebetulnya mencari proses relasi. Ekologi itu tidak lebih dari proses termodinamik. Iya, sederhana termodinamik. Tapi prosesnya begitu rumit, melibatkan banyak. Dari matahari dan lain sebagainya, matahari ke bawah jadilah tumbuhan-tumbuhan, nanti dimakan, membentuk rantai makanan. Masih ingat rantai makanan toh? Halo? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Makanan yang kita makan itu sebetulnya apa? Nanti di dalam tubuh kita dipecah apa? Tumbuhan, Pak. Salah satunya dipecah menjadi energi, ya toh? Iya, Pak. Dari Benar. Iya, Pak. ATP menjadi ADP, nanti itu kan keluar ya, adenosin trifosfat. Jadi sebelum mencapai ATP dan sebagainya, karbohidrat itu dipecah ya. Kalau karbohidratnya dipecah itu dirubah menjadi glukosa, menjadi gula, oleh kalau manusia itu memerlukan insulin. Jadi kalau insulin Anda itu rusak, Anda kena diabetes. Nah, kira-kira gitu.
Nah, ini proses-proses biologis yang sebetulnya direpresentasikan oleh peta sistem. Jadi kalau kedokteran itu Anda memahami sistem hidup, sistem tubuh manusia, pertukaran energi di tubuh manusia, Anda harusnya lebih pintar, karena orang kehutanan adalah sistem energi di satuan apa dalam lingkup yang lebih luas. Jadi saya ingat omongannya Pak almarhum Pak Budi Murdawa itu, orang itu kehutanan itu harus lebih bangga daripada orang KU, karena orang kedokteran umum itu katakanlah menyelamatkan satu nyawa, satu orang, tetapi orang kehutanan itu menyelamatkan satu generasi. Sebetulnya itu. Jadi kebanggaan itu harus ada perang itu. Dan kebanggaan itu bukan hanya kebanggaan punya tanggung jawab untuk mewujudkan kebanggaan itu. Menjaga kebanggaan ada punya tanggung jawab dengan belajar sebaik mungkin dengan ilmu kehutanan agar bisa mewujudkan itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Itu gambarannya. Jadi ini saya menegaskan dulu supaya pemahaman mengenai relasi ini terbentuk di Anda. Relasi. Nah, saya akan masuk ke contohnya. Jadi relasi itu adalah memberikan definisi. Atau bukan memberikan definisi sebetulnya. Alam ini sebetulnya kadang-kala sudah punya definisi-definisi. Alam itu punya relasi. Cuma untuk kepentingan kita memahaminya, kita mencoba mensimbolkan batasan-batasan yang dibuat oleh alam. Nah, kira-kira gitu ya. Sebetulnya bukan hanya oleh alam, oleh manusia juga gitu. Manusia membentuk definisi-definisi baru ya. Nah, maka ilmu itu kadang terbentuk dari dua hukum sebetulnya. Jadi yang pertama hukum itu sendiri sebetulnya sebuah perangkat relasi ya, konstruksi ya, susunan dari relasi yang dibentuk oleh alam sendiri. Itu maka ya mempelajari, mencoba mengungkap hukum-hukum ini yang disebut dengan sains ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, sementara kalau ilmu sosial itu adalah karena manusia punya kemampuan berpikir, kemudian manusia juga membentuk berhubungan satu dengan yang lain, akhirnya proses hubungannya itu manusia itu mendefinisikan atau membatasi, membentuk hukum-hukum sendiri di antara manusianya. Nah, proses pembentukan hukum antar manusia itu sebetulnya dan memahami pola-pola relasi antar manusia ini yang disebut dengan ilmu sosial, sebetulnya di situ. Ya, filsafat pun dibagi dua ya. Natural filosofia ya, waktu itu tentang hukum alam, dan humaniora sebetulnya. Humaniora, ilmu yang tentang manusia. Saya lebih suka menyebutnya humaniora aja ya, karena di situ ada sosial. Nah, kemudian ada juga ilmu-ilmu yang menjadi penghubung ya, penghubung antara ilmu sosial dan ilmu alam. Itu yang biasanya ada eko-ekonya. Ada ekologi dan ada ekonomi. Nah, itulah kira-kira gitu. Nah, eko, Anda berurusan dengan itu, ilmu eko. Ya, ilmu eko ya. Ekologi, apa artinya ekologi? Eko dan of course lah, jadi environment. Ekonomi. Nah, ekonomi itu sebetulnya ilmu yang berkaitan dengan energi kehidupan secara sosial. Kalau secara personal Anda hubungannya adalah energi dari makanan, dari karbon dan sebagainya, tapi dalam ekonomi energinya yang menghubungkan, yang menggerakkan sebuah sistem sosial itu, nah, biasanya adalah gampangannya disimbolkan dengan uang. Uang itu energi sebetulnya. Anda nggak punya uang, nggak bisa dapat makan toh. Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa kuliah, nggak bisa kemana-mana. Jadi ada energi yang tersimpan di dalam uang itu. Kayak itu. Oke, ini bisa memberi gambaran ini. Nah, ini adalah contohnya. Contoh. Jadi understanding relasi sebetulnya tidak hanya sekedar Anda bisa menghitung matematik sebetulnya nggak ngerti terapannya, tetapi sebetulnya memahami relasi ini menjadi mengungkap relasi ini ya, mengungkap artinya bukan membuat, mengungkap relasi yang terjadi ini menjadi bagian penting dari ilmu pengetahuan.
Nah ini, dan relasi adalah mendefinisikan. Nah contohnya gini, relasi yang menyatakan atau yang mendefinisikan pemanfaatan dari pohon dari jenis yang ditanam dalam petak G. Misalnya kita punya petak G. Petak itu isinya pohon-pohonan, sementara setelah kita masuk, kita lihat, ternyata di dalam petak G ini ada jati, mahoni, kesambi, dan lamtoro. Ya, jati, mahoni, kesambi, dan lamtoro. Ya, dalam mendefinisikan sesuatu, kadang-kadang kita tidak lepas dari konsep utilitas atau memanfaatkan ya. Kata-kata itu ya, memanfaatkan, how to use gitu loh. Jadi ada jati, mahoni, kesambi, dan lamtoro. Saya sebagai manajer yang punya peta ini, kira-kira nanti kemungkinan saya bisa mendapatkan hasil apa saja toh. Nah, gitu. Jadi sakjane itu di peta G itu sebetulnya bisa dimanfaatkan menjadi apa saja. Maka kita punya sebuah relasi yang menyatakan pemanfaatan pohon dari jenis yang ditanam dalam peta G. Nah, jadi nanti kalau pas relasi ini saya cenderung ya kata-kata hubungan antara bahasa verbal dan bahasa matematik ini ternyata menjadi kuat sekali, kuat relasinya. Nah, jadi kita ada dua himpunan dong ini, yaitu jenis dan pemanfaatan. Kira-kira gitu. Jadi jenis ini jenis apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Ada kata-kata yang bisa predikatnya kan itu. Memanfaatkan, pemanfaatannya. Ada subjek, predikat, objek di situ. Nah, B adalah jenis himpunan nih. Jadi A adalah himpunan. Himpunan yang menyatakan jenis sasana. Bukan pohon-pohonnya. Kalau pohonnya bisa banyak sekali di situ. Nah, jati sendiri itu juga sebuah himpunan ya kan. Ya. Jadi aja di dalamnya ada banyak. Paling tidak ada jati Belanda, jati konvensional, jati perhutani plus ya, jati emas dan lain sebagainya. Jati emas itu bukan warnanya yang mengkilap seperti emas itu ya, tapi nilainya setara dengan emas. Nah, itu bombastis juga itu. Itu hoax penelitian kehutanan yang sama, itu penipuan itu sebetulnya. Ngomong besar itu, ngomong besar jati emas. Jangan sampai seperti itulah kalian. Nanti ujung-ujungnya hanya untuk dapat energi, ya, energi, duit gitu. Nah, B itu adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan kayu itu sebetulnya itu untuk apa? Nah, ini sambil kita berbicara ya, saya cerita matematika juga cerita tentang kehutanan. Makanya saya selalu bercerita itu. Nah, misalnya ada jati, mahoni, kesambi, lamtoro. Ada tanaman yang belum kalian kenal dari sini, dari 4 tanaman ini? Kira-kira tanaman apa yang belum kalian kenal? Kesambi, Pak. Kesambi. Kesambi, Pak. Jadi kita dulu ya. Kalau jati itu sebetulnya kayu yang memiliki nilai filosofis ya. Saya sarankan kepada Anda bahwa salah satu kebahagiaan menjadi orang kehutanan, itu adalah kita itu bisa betul-betul mengenali keindahan hasil karya Tuhan ya, yang luar biasa, yang namanya pohon. Luar biasa. Maka luar biasa sekali itu pohon. Banyak yang sama sekali tidak kita ketahui itu pohon. Saya itu pernah melakukan penelitian tentang fisiologi pohon ya dengan Pak Eko Bakti dan Asyar. Asyar itu Australian Center for International Agriculture Research ya. Salah satunya kita memahami ya, bagaimana sih kemudian pohon itu bisa mengangkat tanah air yang ada di dalam tanah, ya, air di dalam tanah sehingga sampai ke atas di ujung daun itu. Berapa sih energi yang diperlukan? Kita gunakan tekanan udaranya itu berapa? Karena di situ ada proses kapilaritas. Anda akan kaget sekali. Jadi untuk sampai ketinggian 2 atau 3 meter saja, tekanan yang diperlukan itu kalau kita nyatakan dalam ukuran yang lain ya, atau ekivalensi yang lain, itu setara dengan satu mesin jet Boeing 737. Jet kan
dia tekanan ya, supaya tekanan udara. Nah, tekanannya itu untuk sampai ke atas itu berapa kali. Jadi di dalam satu pohon itu ada energi yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Kalau kita sudah tahu itu, kita akan mau nebang pohon itu hanya digunakan untuk kayu, itu rasanya itu di hati itu gimana ya? Di situ ada proses maha dahsyat di situ. Nah, belum lagi kita lihat keanehan-keanehan dan biodiversitas pohon yang sedemikian rupa. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Makanya kalau Anda kuliah kehutanan, pahami dulu beberapa jenis dan kemenarikan dari setiap pohon-pohon. Maka ini kesempatan ini di matematika ini saya ngangkat itu juga. Jadi jati banyak tahu ya jati. Padahal jati ini jenis yang khas, kayunya juga sangat unik, ya, luar biasa jati. Dan saya mendapatkan pengalaman ya waktu di bangun rumah itu jati, kayu nangka, dan kayu jati. Nah kalau kayu jati itu gampang sekali dibentuk, awet, dan satu lagi, dia itu diwarnai itu gampang sekali. Kalau Anda gunakan pewarna misalnya jati itu mungkin 2 kali semprot, kalau Anda mahoni atau nangka itu bisa jadi 3-4 kali. Tapi nangka sendiri punya satu keunggulan yang jati tidak punya, yaitu pori-porinya rapat sekali. Nah, satu keunggulan dari sifat kayu itu adalah Anda triplek dan lain sebagainya ya, yang tidak dimiliki oleh material yang lain, entah aluminium satu, dia isolator panas yang bagus, dia juga isolator listrik, tapi kelemahannya gampang terbakar karena dia bahan bakar. Yang satu lagi kalau ada kerusakan itu dia hanya terlokalisir. Misalnya Anda pukul satu seng gitu ya, pasti semua seng itu pasti akan ketarik. Makanya kalau mobil kecelakaan bruk gitu kayak begitu, maka dia ringsek hampir keseluruhan. Tapi kalau Anda pukul kayu, rusaknya di tempat yang Anda pukul saja. Oleh karena itu yang menjadi tantangan di material cerdas itu mencari material yang mirip dengan kayu sebetulnya. Ya kan ada rongganya. Nah itu sesuatu yang menarik ya, supaya nanti Anda semakin tertarik untuk mempelajari ilmu kehutanan. Nah, dari jati, mahoni, ya, mahoni nanti ceritanya kesambi. Nah, kesambi itu sebetulnya satu tanaman yang bagus sekali ya. Nah, dia punya produksi tapi bentuknya tidak mungkin digunakan untuk produk-produk yang seperti jati. Tapi satunya dia bisa diinfeksi dengan satu kutu namanya kutu lak untuk menghasilkan lak. Lak itu banyak sekali gunanya. Kalau lam toro, saya kira Anda paham benar. Nah, dengan demikian tuh ada beberapa pemanfaatan pohon ya, dan pemanfaatan pohon itu bisa beda-beda menurut jenisnya. Yaitu misalnya kayu perkakas. Nah, kayu perkakas itu biasanya kayu yang digunakan untuk perkakas. Perkakas itu bisa ada 2 ya, kayu mebel dan bangunan, saat ini seperti itu. Sekarang ada kayu lagi namanya kayu balsa yang sekarang lagi rame. Kayunya itu lentur, lunak, dan dia bisa digunakan untuk aeromodeling dan sebagainya. Banyak sekali kegunaannya. Kemudian kayu bakar berarti digunakan untuk energi, dan satu lagi arang. Arang ini saya pisahkan dengan konsep kayu bakar, karena kayu bakar itu kan sebetulnya yang diperoleh dari proses pembakaran ya. Arang ini sebetulnya pembakaran dengan oksigen, maka jadi api, dia menjadi api. Kalau arang itu adalah proses pembentukannya dengan pyrolysis, jadi seperti pembakaran tanpa oksigen, jadi pemanasan tanpa oksigen, dia menjadi padat menjadi arang yang tertinggal itu hanya karbonnya, jadi ekstrak karbon. Dan arang itu bukan hanya untuk energi, arang itu juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan sekarang, di mana yang saya sadarkan ke Anda bahwa banyak produk-produk kehutanan yang ada di tempat Anda tidak sadar itu Anda menggunakan arang. Di depan Anda kan Anda pegang smartphone toh? Halo? Iya, Pak. Nah, smartphone Iya, sebagian besar itu produknya adalah memerlukan arang di sana, warna hitam dan lain sebagainya. Jadi arang ini berbeda. Ya, ini bentuk, bahkan sekarang diklasifikasikan hasil ikutan kayu ya. Dan ke depan itu nilainya tinggi sekali nih arang fungsinya. Jadi bisnis paling enak itu bisnis arang. Arang bukan hanya sekedar untuk bakar sate ya. Ini kalau kita kan pentingnya bakar sate. Karena bakar sate itu nggak mungkin ya kayaknya. Sate kalau dibakar pakai gas LPG rasanya juga nggak karu-karuan. Bakmi, ya, bakmi Jawa Anda lihat toh, bakmi Jawa.
Kami yang enak itu kan pakai arang, karena panasnya itu beda. KTA ini konservasi tanah dan air, Anda akan ketemu dua jenis penggunaan dua jenis. Anda kalau nanti akan ketemu konsep multipurpose tree species. Jadi multipurpose tree species itu banyak yang salah tangkap ya, orang kehutanan sendiri salah mendefinisikan. Jadi yang namanya nangka itu multipurpose. Loh, multipurpose apa? Multipurpose jati itu tanaman kayu gitu ya, tanaman kayu dan multipurpose ya. Nah, jati itu tanaman kayu, sementara nangka itu adalah tanaman multipurpose. Karena apa? Bisa diambil kayunya, bisa diambil nangkanya, untuk bisa diambil gudegnya, gorinya itu ya. Sementara jati itu hanya kayu. Siapa bilang? Jati juga bisa diambil daunnya, jati bisa diambil kulitnya, jati dan sebagainya. Ya, artinya jati itu juga multipurpose, punya manfaat. Yang disebut multipurpose ini adalah fungsi konservasi tanah dan air dan fungsi produksi. Nah, tanaman multipurpose ini biasanya legum. Tanaman polong-polongan di mana akar-akarnya itu mampu bersimbiose dengan rhizobium, bakteri mikroba tanah. Dia mengikat nitrogen dari udara sehingga mampu mempertahankan kesuburan tanah. Itu yang disebut dengan KTA. Konservasi tanah dan air. Itu nanti akan Anda ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Paling tidak saya bocorkan dulu. Jadi kita belajar matematika itu janjian itu cerita tentang banyak hal. Kemudian pakan ternak. Pakan ternak. Nah, ada tanaman-tanaman tertentu sebenarnya bukan hanya daun, ada buah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari pemanfaatan dari sebuah pohon, ada himpunan tersendiri. Kemudian saya mau main bentuk relasi, pemanfaatan apakah yang bisa digunakan. Jadi aku punya seperti ini, nanti aku mau dapat produk apa saja gitu loh. Nah, produkku itu apa? Nah, akhirnya yang lakukan langkah pertama sekali kita membentuk himpunan baru kan mesti dengan proses produk ya, jadi produk himpunan ya, yaitu A produk B. Jadi himpunan baru lagi yang anggotanya kayu jati ya, perkakas dari kayu jati, kayu bakar dari jati, arang dari jati. Karena jati tidak mungkin digunakan untuk tidak mungkin digunakan untuk mendapatkan lak. Jadi juga tidak efektif untuk KTA, dan jati itu nggak mungkin dijadikan pakan ternak. Saya kira belum pernah ada saya kambing makan daun jati ya. Nah, kemudian kayu perkakas dari mahoni, kayu bakar mahoni, arang dari mahoni. Nah, ini kan menjadi himpunan-himpunan ini ya, produk yang mungkin bisa kita ambil. Nah, kesambi tanaman selain minyak kayu lak. Sebetulnya kesambi itu adalah tanaman dengan kandungan karbonnya lumayan tinggi. Jadi di era climate change ini sebetulnya kesambi punya peran untuk serapan karbon gitu ya. Karbon. Kayu bakar kesambi, dan kesambi itu salah satu yang paling bagus adalah arang kesambi. Kesambi mampu menghasilkan lak. Kemudian lamtoro, lamtoro itu juga kayu bakar yang bagus, kandungan C-nya tinggi, arang yang bagus juga. Dan lamtoro karena dia legum, dia punya fungsi KTA. Dia bisa bersimbiose dengan rhizobium untuk mempertahankan kondisi kesuburan tanah. Dan daun lamtoro sangat bagus untuk pakan ternak. Sehingga kita punya satu himpunan lagi. Nah, dengan demikian kita bisa membentuk banyak dari himpunan baru ini, kan kita bisa mendefinisikan himpunan bagian baru toh. Ya toh, misalnya himpunan barunya adalah produk yang diperoleh dari jati. Nah, itu produk yang diperoleh dari jati. Produk yang diperoleh dari kesambi. Itu kan kata-kata relasi. Nah, maka kita bisa menurunkan relasi-relasinya. Jadi di sini membawa message bahwa ketika Anda memahami sebuah sistem, sebuah problematika,
berbagai ilmuwan, maka pahami dulu himpunan-himpunannya, pahami dulu yang terlibat elemen-elemennya. Sama juga ketika Anda mengelola hutan, nanti mengelola hutan itu siapa sih decision maker-nya, siapa sih yang ngambil keputusan, apakah masyarakat. Nah, contoh-contoh nanti di dalam menentukan himpunan ini, karena kita masih terkait dengan himpunan, di dalam ilmu kehutanan itu ada yang namanya stakeholder analysis, atau analisis para pihak yang berhubungan, bergantung, dan mempengaruhi keberadaan hutan. Itu siapa saja? Kan himpunan juga. Nah, itu jadi memberi batasan himpunan. Itu salah satunya stakeholder. Nanti kekuatannya itu nanti ada kata-kata relasi di situ. Nah, ini gambarannya. Jadi kayu perkakas adalah elemen R. Nah, artinya jati dapat digunakan sebagai kayu perkakas. Itu kan statement bahwa dia adalah himpunan bagian dari A kali B. Atau jati kayu perkakas itu sebetulnya adalah himpunan bagian atau elemen dari R. Maka disebut dengan relasi. Jadi berrelasi dengan kayu perkakas. Relasinya apa? Dapat digunakan sebagai. Nah, itu gambaran mengenai relasi. Kira-kira ini dipahami nggak? Bisa, Pak. Nggak ngantuk dong? Soalnya aku cerita rumus-rumus mesti kalian ngantuk. Ya sekalian Bisa, nanti Pak. aku ngajar kuliah matematika dengan bercerita. Cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Supaya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyaman di matematika. Nah, ini ada relasi. Ya, jadi misalnya ini lebih matematik lagi. Kita pakai simbol matematik dulu ya. Karena simbol matematik itu paling gampang dipahami. Jadi ilmu paling gampang dipahami dan itu matematika. Ilmu yang paling sulit itu sosial. Karena matematika kan simbolisnya itu jelas ya. Nah, kalau stakeholder analisis itu, waduh itu. Dan memang Anda harus bersiap kalau sudah kuliah nggak menyelesaikan masalah-masalah. Kalau di masalah-masalah SMA itu matematika SMA itu kan kayak membayangkan aja atau seolah-olah masalah itu ada. Semuanya bisa diselesaikan dengan matematika. Nek matematika sudah ketemu hasilnya dianggap benar selesai. Nah, di kuliah tidak seperti itu. Anda akan menyelesaikan masalah yang kompleks yang bisa jadi Anda itu belum tentu benar. Ini berbeda kuliah di pembelajaran di perguruan tinggi dan di SMA. Melakukan perubahan inilah sebetulnya yang penting. Sayang ya konsep-konsep ini tidak masuk. Apa masuk karena cara belajar di universitas dikasih nggak sama pada saat apa itu PPSMB itu kemarin? Halo? Halo? Iya, Pak. Dikasih? Mudah-mudahan dikasih. Kalau nggak dia kasih, nanti saya protes dan biar kedepannya ada perbaikan. Bukan apa-apa. Nah, jadi ini misalnya kita punya himpunan. Himpunan isinya 234 dan Q 248 9 15. Kita definisikan relasinya. Yaitu jika P habis membagi Q. Nah, jadi habis membagi Q. Maka akan terbentuklah himpunan baru produk PQ, yaitu 2 karena 2 juga habis dibagi 2 dari P dan 2 dari Q ya itu ya. Kemudian 2 dari P dan 4 dari Q, karena 4 habis dibagi 2. Kemudian 2, 8. 8-nya dari Q ya. 8 bagi 2 habis ya toh. 2 bagi habis 8. Seterusnya, hingga akhirnya kita punya himpunan seperti ini. Ini yang definisi dari relasi. Nanti ada relasi-relasi khusus nanti kita bicarakan ya dengan sifat-sifat antar relasi dulu. Nah, saya lebih menekankan relasi ini karena relasi ini konteks memahaminya agak lebih complicated dibanding dengan fungsi. Kalau fungsi itu jelas. Fungsi itu bentuk relasi yang khusus. Nah, yang menjadi permasalahan itu sebetulnya bagaimana sih menggambarkan relasi itu supaya relasi hubungannya itu betul-betul kita pahami. Dan ini kalau di dalam sistem informasi itu menjadi penting banget gitu.
Penting banget relasi. Nanti kalau dalam basis data ya, ilmu basis data itu ada istilah entity relationship diagram. Jadi hubungan-hubungan yang menentukan antara satu entitas ya dari data ya. Itu kalau tidak dipetakan, komputer itu akan rumit. Komputer itu salah satu proses analisis data itu karena mereka kita kasih program atau aturan yang isinya mendefinisikan relasi sebetulnya. How to represent relation. Jadi bagaimana menyajikan relasi supaya itu gampang dianalisis, gampang dipahami, dan nanti bisa digunakan untuk dimodifikasi untuk kepentingan-kepentingan yang kita inginkan. Yang pertama kita pakai visual, diagram panah. Jadi A, himpunan A ini yang tadi kita contohnya ada jati, mahoni, kesambilan, toro. Kemudian B, kayu perkakas, kayu bakar, arang. Nah, berarti jati bisa digunakan untuk kayu perkakas, jati juga dengan kayu bakar, jati digunakan arang, gitu ya. Tetapi jati nggak ada sampai pakan ternak. Nah, Anda lihat panah-panahnya ini begini. Apa yang Anda lihat dari sini? Coba Anda bayangkan jika himpunan A isinya itu 100 dan himpunan B isinya 200, apa yang terjadi? Panah-panahnya itu kebaca nggak nanti? Enggak, Pak. Banyak, Pak. Banyak sekali. Kita hanya kayak rambut gitu ya. Rambut yang kruwel itu malah merepotkan sekali. Sehingga sebetulnya diagram panah itu sebetulnya untuk memberi gambaran konseptual. Jadi kita melewati penyederhanaan dulu. Jadi ada proses penyederhanaan, kemudian bisa digambarkan relasinya. Tetapi ini paling komunikatif. Diagram panah ini paling komunikatif karena visual. Ada ceritanya orang itu langsung tahu, oh iki karo iki lihat dari gambar itu. Karena gambar itu 1000 makna. Gitu. Dari satu gambar kan bisa diturunkan rumus matematika yang sangat kompleks itu sebetulnya itu, dengan berbagai macam formula. Tapi membaca formula itu akan merepotkan, kan begitu. Nah, dengan gambar ini bahasanya sifatnya itu lebih universal, namun demikian karena gambar itu sifatnya visual, kita dibatasi ruang visualisasi, kita dibatasi oleh media untuk visualisasi, ya toh. Maka pada hal-hal yang sangat kompleks ini bisa jadi merepotkan kalau tidak ada penyederhanaan. Nah, ini kelemahan dari diagram panah. Kemudian ini contoh yang tadi, lihat akan lebih gampang terlihat ya. Nah, makna-maknanya. Nah, berikutnya adalah representasi dengan tabel. Tabel itu bisa direpresentasikan dengan banyak sekali, aturannya banyak sekali dan dapat terbaca. Tetapi pola relasinya lebih lambat kita membacanya kalau tidak ada proses lanjutan. Ya, tabel itu lebih enak dari sisi digunakan untuk himpunan-himpunan relasi yang terbentuk dari himpunan-himpunan yang sangat besar. Ini akan lebih merepotkan lagi ya, diagram relasi ini, kalau misalnya himpunannya itu ada 4 macam himpunan. Wah, hubungannya bisa paling kruwel-kruwel karu-karuan. Ini bisa kita lihat, lebih enak juga, cuma butuh waktu khusus untuk mencermati ini. Waktu khusus untuk mencermati. Dan mencari relasi dari tabular seperti ini, misalnya P dan Q. Misalnya kita punya 2 himpunan seperti ini. 22, 24, 28, 29, 2 ini. Kalau kita disuruh ada pertanyaannya ya. Ini relasi ini cerita tentang apa? Relasi ini cerita tentang apa? Kan gitu toh. Nah, salah satu ilmu statistik itu adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan. Nah, hubungan-hubungan itu kan ada 2 relasi itu. Di dalam ilmu itu ada 2 relasi. Yang pertama itu adalah disebut dengan white box relation ya, dan black box relation. Black box itu gimana toh? Hubungan kayak gini. Pokoknya kita ngerti. Ya, kalau kita lihat di sini kan. Nah,
relasinya kan nggak jelas. Nah, cuma kita tahu 3P ada 2 dan 2 ada 4. Misalnya begini, yang paling gampang. Kita lihat kalau pohon itu diameternya tambah, mesti tingginya juga tambah tinggi. Ya, tapi kita nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi kita mencari hubungan matematis saja antara 2 sampai tinggi aproksimasi ini nanti akan ketemu. Bisa digunakan untuk mengukur yang lain dengan hanya melihat diameternya, atau tinggi pohon lain. Nah, itu yang disebut dengan static white black box. Tapi kalau white box itu sudah jelas, ini prosesnya nanti, ini pertumbuhannya nggak begini dan sebagainya. Pemetaan relasinya menjadi lebih mendalam, lebih detail. Nah, ini representasi dengan tabel ya, ada proses tabulasi yang bagus gini ya. Nah, proses tabulasi inilah yang sebetulnya digunakan di perangkat-perangkat komputasi database seperti di dalam komputer. Nah, anak kehutanan harus paham database, Pak. Iya, karena urusan kamu itu bukan urusan data kecil. Orang kehutanan tuh kadang nggak sombongnya minta ampun tuh sekarang ini. Wah, big data, big data. Hati-hatiku. Dan antar data yang sifatnya kecil aja mereka itu saya gulung koming gitu ya, masih sok tahu aja gitu. Nah, harapannya kalian tuh jangan sok tahu. Istilah teknologi, senang sekali dengan istilah-istilah, nggak ngerti maknanya. Hutanan adalah, ya ini kementerian kemarin tuh, big data, big data, big data. Petanya aja berantakan, nggak karu-karuan kok. Petanya satu tabrakan dengan yang lain, dan lain sebagainya. Proses pengumpulan data nera jelas, gitu. Dikasih sistem yang nggak jalan-jalan, gitu. Cerita tentang big data. Kadang mereka ngerti teknologi itu wah, tanpa tahu keterbatasan dan kerapuhannya. Nah itu Anda pahami benar ya. Data di kehutanan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi saya cerita tentang relasi representasi ini sekaligus memberi gambaran gimana memanfaatkan data itu. Berikutnya, barangkali yang tidak diperoleh di SMA. Coba Anda lihat ini. Tabel-tabel kalau dianalisis sulit nggak? Halo? Enggak seberapa, Pak. Enggak, Pak. Kalau ini kan dianalisisnya sulit, tapi bisa dicari gambaran. Oh ini sederhana, ketemu kayak begini, ini bisa di hubungannya. Tetapi ini kita berurusan dengan data besar, kita akan sulit memetakan, ya toh? Ini sudah bisa seperti ini. Tetapi bisa nggak ini diterapkan analisis matematika yang kompleks? Repot toh? Makanya bukan. Nah ini nanti mendahului dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan kita akan ketemu matriks lagi. Jadi relasi itu juga bisa direpresentasikan dengan matriks. Jadi misalkan ya, kita punya himpunan A, cuma matriks ini berlakunya terbatas. Yaitu dia berlaku untuk entitas atau atribut-atribut atau variabel kuantitatif. Variabel numeris, ada angka-angkanya. Tetapi kalau dan satu kolom maupun satu barisnya itu tipe datanya sama, mencerminkan satu variabel. Ya. Nah, ini kelemahannya. Kalau bagaimana dengan data-data yang sifatnya non-numeris, Pak? Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nyatanya seperti tadi, nanti kita lihat. Bisa dilakukan, dirubah di komputasi dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Cuma memang matriks itu nggak enak dilihat ya. Sama sekali nggak enak. Kotak-kotak hubungan matematik, angka saja. Oke. Angka yang nggak bikin pusing itu kan angka yang di kertas merah yang kecil itu ya. Kertas merah, kertas biru itu. Kalau angka di kertas putih kayak begini ini, dia jadi tidak nyaman. Nah, jadi misalkan kita ada relasi A dan B, maka kita bisa ketemu produknya. Jadi, himpunan baru yang merupakan
produk dari A dan B, yaitu misalnya himpunan M, di mana M anggotanya ya kita kodekan dengan subscript. M11 berarti itu sama dengan A1B1. M12 itu A1B2. Nah, MM itu berarti AM dan BN, itu ya. Jadi, maksudnya dari 1-2 itu kan gabungan. Nah, M itu sebetulnya nilai produknya. Ini sini ada gambar. Nah, kemudian di sana ada mekanisme. Mekanisme yang kalau kita berhubungan dengan data-data yang sifatnya tidak bisa kategorial, ya, hanya berfungsi keanggotaan, dan tidak bisa diukur kuantitasnya, biasanya disimbolkan dengan biner. Kemarin kita bicara bilangan biner. Di mana MIJ yaitu 1 jika A dan B anggota R. 0 jika A dan B-nya bukan anggota himpunan R. Nah, R itu kan relasi dan R itu adalah sebuah himpunan sebetulnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Contoh ini saya kemarin mau tulis itu nggak sempat ya ini. Di atasnya ini adalah tadi ini jenisnya. Ya, ini jati, mahoni, kesambi, dan lamtoro. Ini kayu perkakas, kayu bakar, arang, kemudian ini lak ya toh, untuk kepentingan ini hasil bukan kayu ya, lak. Ini kemudian KTA, dan yang ini adalah pakan ternak. Kita lihat jati. Jati digunakan untuk kayu perkakas, anggota R, ya, tak tulis 1. Jati untuk kayu bakar, ya, 1. Jati untuk apa ini, bukan kayu bakar, ya, 1. Nah, kemudian jati, mahoni, seperti ini. Akhirnya akan ketemu seperti ini. Terus, gunanya matriks ini untuk apa, Pak? Nah, gitu. Misalnya begini, Anda punya matriks seperti ini. Ini kayu jati dan lain sebagainya, kayu perkakas sih. Ya toh? Kemudian di sini ada matriks harga. Harga kayu jati untuk perkakas ini berapa? Harga kayu jati untuk ini berapa? Harga kayu ini berapa? Atau produknya dulu ya, ini produknya. Berapa meter kubik yang bisa dipakai untuk kayu jati? Untuk perkakas berapa meter kubik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya matriks satu lagi di sini, maka kita bisa dikalikan matriksnya, kita akan ketemu, oh kira-kira pendapatan yang diperoleh itu berapa. Nah, ini gambarannya. Nanti lebih jauh nanti kita akan masuk di pembahasan mengenai matriks ya. Tidak saya jelaskan di sini. Tapi di sini saya mau menunjukkan sambil mengawali matriks, dengan proses ya, dengan pemetaan relasi menggunakan matriks ini, kita bisa banyak menurunkan komputasi-komputasi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan kalau dikalikan dengan himpunan-himpunan yang lain dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka kita akan memperoleh satu proses kita akan bisa memodifikasi banyak kepentingan. Nah, ini untuk contoh 2. Nah, ini contoh 2. Contoh 2 ini kaitannya bilangan tadi, ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, 4, 8, 9, 15. Jadi ini P, ini Q ya. Bawah ini Q. Nah, 2 dibagi 2 ya. Habis dibagi 2 ya. P 2 dibagi 2 maka ya 1 habis bagi 2 1. Yang tidak dibagi 2 kita tulis 0. 0, 0, 0. Ini 1010 ini seringkali konsep seperti ini, fungsi seperti ini ya, nanti kita ketemu fungsi ya. Fungsi di mana 10 ini fungsi diskrit, sebetulnya nanti kita ketemu berbagai macam fungsi. Ini yang disebut dengan fungsi keanggotaan. Dari fungsi keanggotaan, 1 berarti anggota, 0 yang bukan. Nah, kadang-kala ada keanggotaan yang sifatnya baur. Aku masuk ning kono, ya masuk ning kene. Nah, itu gimana? Itu yang seringkali disebut dengan
himpunan kabur atau himpunan fungsi keanggotaan kabur, himpunan samar. Tidak pasti ya, ada degradasi. Nah, ini gambar-gambar relasi representasi. Nah, kita tahu seperti ini ke depannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke fungsi. Nah, jadi fungsi itu sebetulnya apa? Katakanlah relasi. Nah, kata-kata fungsi, apa bedanya? Fungsi bahasa biasanya apa, Pak? Fungsi. Anda mendefinisikan fungsi gimana? Cara verbalnya. Halo? Halo, ada yang komen? Iya, Halo? Kegunaan, Pak. iya Pak. Gimana? Kegunaan. Ya, kegunaan manfaat. Ini ada kaitannya dengan utilisasi ya. Ini kaitannya, ini akan menjadi apa? Gitu loh, kira-kira gitu ya, fungsi ya. Jadi ada proses ini digunakan untuk apa? Ini ya tadi sebetulnya saya cerita tentang fungsi juga itu yang tadi itu, tapi belum tentu dia masuk definisi fungsi. Jadi fungsi ini adalah bentuk relasi yang khusus ya. Jadi himpunan bagian dari relasi sebetulnya. Jadi dengan fungsi F ya dari ini kan sebetulnya fungsi F itu adalah relasi F dari himpunan A ke himpunan B ini. Satu ya, memasangkan setiap elemen A yang ini secara tunggal. A ini harus inputnya itu hanya satu ini. A itu untuk apa? Berarti sifatnya khusus ya. Ya kan? Sifatnya khusus. Memasukkan yang penting setiap elemen A secara tunggal dengan elemen pada B. B-nya tidak tunggal. Boleh B-nya tidak tunggal. Kopi bisa dijadikan apa kopi ya paling enak ya. Ya tadi itu loh. Misalnya ya. Kayu jati itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya toh? Tapi kayu perkakas itu bisa juga diambil dari berbagai macam kayu. Lah itu bukan fungsi itu. Tadi itu relasi. Jadi satu ini bisa digunakan untuk apa? Satu menuju apa? Nah, oke. Nah, saya apabila F adalah satu elemen X anggota A, Y anggota B, dikatakan Y adalah peta dari X oleh F. Peta itu sebetulnya menunjukkan ya. Peta itu sebetulnya kata-kata peta itu bukan hanya gambar, karena peta itu kan sebetulnya apa yang ada di lapangan, ya toh. Di lapangan kan Anda lihat ya ada, kemudian ada simbol-simbol ya, simbol jalan, simbol apa itu macam-macam simbol di situ ya, ada jalan, ada bukit, ada ketinggian dan lain sebagainya. Dipasangkan akhirnya kondisi di lapangannya kayak apa. Jadi dari peta di sini ke lapangannya kayak apa. Ya Kak, begitu toh sebetulnya. Oh, aku ada di sini, maka di lapangannya seperti ini. Aku seperti ini di lapangan. Nah, peta yang baik itu kalau di sininya tempatnya di sini adalah misalnya perempatan jalan, intersection itu ya. Ketika kita di lapangan masuk nih koordinat yang sama, itu ya perempatan juga. Jadi satu perempatan di peta itu dipasangkan dengan satu. Itu sebetulnya kata-kata pemetaan. Hingga proses F ya. F itu katakanlah fungsi F dari X ya, titik 2X akan dipetakan, diimplikasikan ya, menjadi Fx. Nah, X itu disebut domain atau prapeta dari Fx, dan Fx itu adalah sesuatu yang baru dari proses ya, proses tertentu yang relasinya sifatnya spesifik sehingga menghasilkan output X. Katakanlah Y sama dengan Fx, berarti Y Fx itu adalah Y itu adalah Fx dan Y adalah anggota himpunan yang lain yang baru. Dengan demikian A adalah fungsi dari B. Ini gambaran dasar dengan fungsi. Nah, ini saya ngasih tugas lagi untuk berikutnya. Kemarin kan Anda sudah ketemu ya tugas kemarin ya. Himpunan-himpunan apa yang jadi diturunkan dari Undang-Undang
Kehutanan part 1 berikutnya, dari himpunan-himpunan yang Anda bikin, tentukan relasi apa saja yang bisa diturunkan dari himpunan-himpunan yang telah Anda dapatkan. Abang kok kan mencari himpunan bagian aja, tinggal didefinisikan ceritanya tentang apa. Karena kalau tidak didefinisikan, maka relasi itu ada masih hidden dan belum terungkap. Saya kira untuk sementara kuliah kita sampai di sini dulu, memberikan dasar prinsip mengenai ini. Besok kita akan lebih teknis lagi ke fungsi, ditambah dengan sedikit matriks ya. Oke, halo Mas Bambang. Mas, mungkin ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Kalau nggak, Iya, saya mau tanya dulu. Betul, sekedap matur. Nanti habis ini jenengan masih ada kuliah RHL atau sudah ganti Masih kuliah RHL saya. panjenengan? Hari itu terakhir, berikutnya tak koordinasikan. Ini masih hari ini. Oh, kalian Hari ini nanti, saya terakhir, Mas. oh siap. Mas, nanti jam 2 upgrade koas desain, J. Oh ya, jam 2. Ini kampus tuh ya, aku bosan neng omah ya, Mas. Oke, siap. Pengen neng kampus ya. Aman, insya Allah, man. Oke. Ya, oke. Mungkin ada adik yang mau bertanya, monggo sebelum diakhiri pertemuan. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Apa lagi? Akil ya? Saya ingin menanyakan tugas kemarin, Pak. Iya, Pak. Apakah udah masuk ke email Pak Joko, Pak, yang tugas kemarin? Oh, sudah ada sebagian yang sudah, tapi aku belum lihat semuanya ya, karena proses ngumpulin dari email itu ternyata ya lumayan merepotkan. Ya, nanti aku tak minta Soalnya bantuan. saya jadikan satu file itu, Pak, dari semua teman-teman saya jadikan malah tugas. bagus satu file, Iya, jangan Pak, ya. pisah-pisah file. Ya, saya kerepotan kalau misalnya satu orang 2 file itu ya. Kalau bisa disatukan Iya, aja. Ya. Iya, sudah satukan semua kok, Pak. Iya. Tapi saya kirimnya ke itu, Pak, ke email Pak Joko yang 70 itu, Pak, yang dikasih Pak Bambang Nggak kemarin. apa-apa, biasanya 2 kali itu tak buka 2 kali. Oh Karena iya, Pak. biasanya kan 2 ini selalu buka. Mana yang masuk kemana gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini baru saya mau kumpulkan sama jadikan satu. Saya jadikan satu folder karena pengalaman dari kemarin itu numpuk nggak karu-karuan itu. Saya sendiri yang kerepotan. Nah, ini ada nilai-nilai yang tidak. Nah, mahasiswa katanya udah kirim tapi tidak masuk. Tapi kemarin sudah bisa terselesaikan. Iya. Oke, Terima kasih, Pak. Ada yang lain tentang substansi? Pahami ya? Saya kira pahami ya bagaimana konsep matematika ini ya, fungsi di dalam konteks kehutanan. Oke, kalau tidak ada, yakin nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup dulu kuliah ini. Istirahat dulu, Mas. Kenapa? Istirahat dulu, nanti jam 9. Tolong absennya, Mas. Oh, siap. Jangan keluar dulu. Biar di data Mas Bambang dulu. Siap. Dan sekali lagi terima kasih Mas Bambang ya supportnya. Mas. Good luck. Istirahat dulu. Ya, saya kira begitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Kalau masih kurang nanti ya kita kasih tambahan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.